Yuk kita lanjutkan dengan tahta anugerah dan pujian sekarang. Kita hubungkan tahta anugerah dengan pujian. Salah satu perkakas dalam tabernakel disebut sebagai tahta anugerah atau mercy seats, tutup pendamaian. Mercy seats. Ini dia, saudara. Yang di atas ini, bukan yang di bawah ini ya. Ini peti janjian. Ini tutup pendamaian. Ini bahannya beda. Kalau ini kayu dilapis emas. Kalau ini emas lempengan yang ditempa. Ya, emas lempengan benar-benar ditempa. Ya, ditempa jadi kerub, ditempa jadi dengan apa namanya berbagai ininya apa tuh namanya pernahnya ya. Oke, itu ditempa. Nah, saudara lihat. Salah satu perkakas dalam tabernakel disebut sebagai tahta anugerah atau tahta kemewahan atau tutup pendamaian. Tahta anugerah dan penjelasannya tertulis dalam Keluaran 25. Tahta anugerah adalah satu-satunya perkakas yang hanya punya dua dimensi. Dalam Alkitab dituliskannya dua dimensi, panjang dan lebarnya saja, tanpa tingginya, tanpa dalamnya. Ya, karena apa? Karena perkakas ini menunjukkan anugerah Tuhan. Anugerahnya itu tidak terukur, jadi nggak bisa berapa sih isinya, panjang kali lebar kali tinggi, nggak ada tingginya, jadi nggak bisa diukur gitu ya anugerah itu. Dan dalamnya tidak terbatas, tingginya berapa? Oh, nggak ada ukurannya, nggak terbatas. Nah, dalamnya berapa? Nggak ada ukurannya, nggak terbatas ya. Keluaran 25 ayat 17 sampai 20 dan 22 coba kita baca ya. Ayat 17 dan 18. Haruslah kau buat sebuah tutup pendamaian dari emas murni, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, tingginya nggak ditulis di sini, ya. Maka itu karena tidak ada tingginya atau tidak ada dalamnya, ini adalah anugerah yang tidak terukur dan tidak terbatas. Ngerti ya, saudara? Anugerah Tuhan itu tidak terukur dan terbatas. Haruslah kau buat 2 kerum dari emas berupa karya tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Jadi itu satu bongkahan emas ditempa jadi tutup pendamaian, lalu di bagian ujungnya ditempa jadi 2 malaikat yang saling berhadapan. Coba ayat 18, ayat 19-nya. Satu kerup di ujung sebelah sini dan satu kerup di ujung sebelah sana. Demikianlah kerup-kerup itu ada pada kedua ujung atas tutup pendamaian itu. Ayat 20, haruslah kedua kerup itu masing-masing mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian itu dengan masing-masing sayapnya. Dan kedua kerup yang saling berhadapan itu masing-masing wajahnya menghadap ke tutup pendamaian itu. Jadi kerup itu saling berhadapan, tapi wajahnya juga menghadap ke tutup pendamaian. Ini yang jadi aneh. Itulah aku akan bertemu dengan engkau dan akan berbicara denganmu dari antara kedua kerup yang ada di atas tutup pendamaian pada tabut kesaksian itu, mengenai segala sesuatu yang akan kuberikan kepadamu untuk diperintahkan kepada Bani Israel. Nah, saudaraku, penting diperhatikan bagaimana tahta anugerah itu dibuat. Ia dibuat sepenuhnya dari emas murni yang melambangkan keilahian. Pada kedua ujungnya masing-masing ada satu kerup dan kedua kerup itu, jadi kalau ada masing-masing ada satu kerup di ujung kanan, satu kerup di ujung kiri, satu kerup, berarti ada kedua kerup ya. Dan kedua kerup itu saling berhadapan satu sama lain. Kerup-kerup itu berupa malaikat bersayap. Masing-masing kerup terbuat dari emas tempaan. Sehingga meskipun mereka sama, masing-masing pasti unik karena masing-masing terima tempaan dari ahli pembuatnya. Ya, jadi ini saudaraku pasti unik ya. Ini kan waduh masing-masing unik ya, saling berhadapan, tetapi juga selain saling berhadapan, kita bilang wajahnya juga mengarah ke sini. Jadi berhadapan tapi wajahnya juga mengarah ke tutup pendamaian. Nanti kita lihat. Umumnya diajarkan bahwa kedua kerup itu memandang ke bawah ke arah tahta anugerah itu. Tetapi penting juga untuk diperhatikan bahwa muka masing-masing kerup itu menghadap kepada masing-masing kerup itu. Jadi berhadapan.
Kemudian sayap-sayap dari kedua kerub itu dikembangkan menutupi tahta anugerah itu. Ini adalah gambaran pujian yang tak henti-henti. Di sayap-sayap itu menggambarkan pujian yang tidak akan pernah berhenti. Pujian yang tidak akan pernah berhenti. Ya, nah ini pujian yang terus-menerus ya ada di dalam tempat kemuliaan itu. Ya, pujian yang terus-menerus. Lalu kaitannya dengan tahta anugerah, ternyata di atas tahta anugerah itu ada pujian. Oke, ada pujian. Oke, berikutnya. Umumnya diajarkan bahwa kedua kerub Yehuda, oke, nah, jadi di atas tutup pendamaian ini, di atas tahta anugerah ini ada pujian, oke, dengan lambang sayap kerub yang menutupi tutup pendamaian ini, tahta anugerah ini. Peti perjanjian diangkut dengan cara dipikul pada bahu para imam. Jadi ini peti perjanjian itu diangkut oleh para imam dengan tongkat pengusung, ya tongkat pengusung atau kayu pengusungnya. Ya. Kemudian kayu pengusungnya ditempatkan pada gelang-gelang yang ada pada masing-masing sisi peti perjanjian itu untuk dipikul. Jadi ini ada gelang-gelangnya, ini gelangnya, tongkat pengusungnya masuk ke sana. Ini kayu yang dilapis dengan emas ya. Oke. Lalu untuk dipikul. Setelah semua bahan-bahan tabernakel disusun, dipasang pada tempatnya masing-masing, dan tabernakel didirikan, lalu peti perjanjian itu ditempatkan di dalam ruang maha suci. Jadi setelah ini selesai ya, tenda-tendanya, tudung-tudungnya sudah selesai semua, pagarnya sudah selesai semua, alat-alat lain, perkakas lain sudah ditempatkan, maka barulah peti perjanjian itu dimasukkan ke dalam ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini ya, di ruang maha kudus ini batasannya tabir ya, masukkan ke sana ke dalam. Itu adalah ruang yang gelap. Bukan dalam ruang maha suci ya, ruang maha kudus. Oke. Ruang maha kudus adalah bagian terdalam yang tidak ada cahaya sedikit pun. Namun ruangan itu tidak gelap. Mengapa? Karena ruangan itu dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Elohim yang ada di antara muka-muka kedua kerub yang saling berpandangan itu. Ingat bahwa konstruksi dari takhta anugerah dan penempatan kedua kerub itu memberi gambaran kepada kita apa yang ada dalam alam surgawi. Jadi ternyata ada cahaya kemuliaan, ada glory, ada pujian, ada glory, ada praise, ada glory, ya, saudaraku, ada glory. Nah, jadi di tutup pendamaian ini ada pujian dan juga ada kemuliaan, ya, ada kemuliaan, Shekinah glory itu namanya ya. Di manakah Tuhan menjumpai mereka? Menjumpai umatnya, menjumpai imam besar, Tuhan menjumpai mereka atau kemuliaan yang nampak kepada imam besar itu di atas tahta anugerah, di antara kedua wajah kerub-kerub itu. Jadi di sini ya, imam besar bisa dijumpai oleh Tuhan. Tuhan berpandangan atau berhadapan dengan imam besar yang mewakili umat Israel. Jadi di sini Tuhan berhadiran. Inilah yang disebut Shekinah glory, tanda kehadiran Tuhan. Oke? Ya. Di antara kedua wajah kerub-kerub itu. Kiasan ini menjelaskan bahwa kapanpun dua atau lebih ciptaan Elohim mulai memuji Elohim sambil saling berpandangan, maka kemuliaan atau hadirat Elohim akan menjumpai mereka. Jadi kalau 2-3 orang berkumpul atas namaku, ya memuji aku, berkumpul atas namaku, ya di situ aku ada, kata Tuhan. Nah, ini gambarannya sangat jelas. Lalu yang terakhir kita masuk kepada sedikit lagi ya, bait suci. Pada tahun-tahun berikutnya Raja Daud memperoleh izin untuk mendirikan bait suci yang permanen.
Meskipun dibangun dalam skala yang lebih besar dibanding tabernakel, namun bait suci yang kemudian disebut bait Salomo tersebut tetap mengikuti pola yang sama dengan tabernakel Musa. Pola bagi bait suci diberikan roh Yahweh kepada Daud. Ayat-ayat di bawah ini menceritakan. Jadi Daud itu merencanakan bait suci karena dia dapatkan polanya dari Yahweh sendiri. Dia melihat pola itu, lalu dia mulai merencanakan, tetapi dia akhirnya tidak diperbolehkan untuk membangun bait suci karena tangannya berlumuran darah, gitu ya, saudara. Nah, pola bagi bait suci diberikan roh Yahweh kepada Daud. Ayat-ayat di bawah ini menceritakan bagaimana penahbisan bait Salomo tersebut. Coba kita lihat ya, penahbisan bait Salomo. 1 Raja-Raja 8 ayat 5. Lalu Raja Salomo bersama seluruh jemaat Israel yang sudah berkumpul di depan tabut itu mempersembahkan kurban domba dan lembu jantan yang tidak terhitung jumlahnya sebab terlalu banyak. Banyak sekali domba dan lembu jantan yang dikurbankan oleh Raja Salomo, tidak terhitung. Nah, jadi sudah selesai bait sucinya, tabutnya sudah diletakkan di sana. Ya, mereka mempersembahkan kurban. Sesudah itu para imam membawa tabut perjanjian Yahweh itu ke tempatnya. Oh, tadinya belum masuk ke dalam bait suci ya. Bait sucinya sudah selesai, tapi sekarang masih ada di luar, mau dimasukkan. Lalu mereka mengorbankan kurban yang sangat banyak. Sesudah itu para imam membawa tabut perjanjian Yahweh itu ke tempatnya, ke tempat kudus bagian belakang bait itu, ke ruang maha suci, di bawah sayap-sayap kerub-kerub itu. Sebab kerub-kerub itu merentangkan kedua sayapnya ke tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut dan kayu-kayu pengusungnya. Jadi di bait suci itu ada gambar-gambar kerub. Nah, gambar kerub itu yang ada di langit-langit, bahkan di dinding itu sayapnya itu mereka saling berpandangan, dan sayapnya itu menudungi tabutnya akan ditaruh ke sana. Nah, itu yang disebut dengan sebab kerub-kerub itu merentangkan kedua sayapnya. Di tabutnya sendiri ada kerub, tapi di dinding bait suci itu, ya di langit-langitnya, itu ada gambar kerub juga, gitu saudara ya, yang menudungi. Nah, itu yang disebut dengan kedua sayap tempat tabut itu, dua sayapnya itu mengarah ke tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut dan kayu-kayu pengusungnya. Ayat berikutnya, ayat 8. Mereka memperpanjang kayu-kayu pengusung itu sehingga ujung kayu-kayu pengusung terlihat dari ruangan suci yang ada di depan tempat kudus bagian belakang. Namun kayu-kayu pengusung itu tidak terlihat dari luar. Disitulah tempatnya kayu-kayu pengusung itu hingga hari ini. Berikutnya, di dalam tabut itu tidak ada apapun selain kedua loh batu yang telah diletakkan oleh Musa di situ. Ketika Yahweh mengadakan perjanjian dengan Bani Israel di Gunung Horeb saat keluar dari tanah Mesir. Sesudah para imam keluar dari tempat kudus itu, turunlah awan memenuhi bait Yahweh. Awan memenuhi bait Yahweh sehingga para imam itu tidak dapat lagi berdiri untuk melayani, sebab awan itu menyebabkan kemuliaan Yahweh memenuhi bait Yahweh. Berikutnya, satu hal yang istimewa pada bait suci adalah bahwa para pembangunnya beranggapan bahwa ini adalah tempat permanen bagi kediaman hadirat Elohim. Karena itu, seperti perjanjian di sini, kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya ya, dilepaskan dari tongkat-tongkat pengusungnya. Ketika Raja Salomo dan rakyatnya melaksanakan upacara penahbisan, awan kemuliaan turun dan memenuhi rumah Tuhan itu. Inilah awan kemuliaan yang nampak di antara muka-muka para kerub yang ada pada tahta anugerah. Ini bait suci Salomo, di dalamnya itu ada tempat maha suci, kesanalah tabut itu dibawa, dan di sanalah awan kemuliaan Tuhan nyata kepada mereka, ya.